Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Fitomedika? Mudah-mudahan Anda semua dan kita semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan bersemangat. Teman-teman, berjumpa kembali ya dalam serial informasi edukasi produk Ismut Fitomedika. Hari ini saya ingin mengajak berbincang-bincang sebentar tentang satu lagi produk Ismut Fitomedika yang namanya Glulipet. Nah, Glulipet ini obat untuk apa ya? Glulipet ini adalah suatu produk obat bahan alam yang diindikasikan untuk membantu proses penyembuhan, penurunan gula darah yang berlebihan di dalam darah kita. Baiklah, teman-teman mungkin udah sering ya kita ini berbincang sehari-hari, ngobrol sehari-hari tentang mungkin di antara kita ada yang mengalami gula darah yang tinggi atau yang terlalu tinggi atau yang mengalami komplikasi-komplikasi penyakit lain akibat gula darah tinggi yang mungkin kurang dapat dikendalikan secara menyeluruh. Jadi apa ya yang kita maknakan sebagai penyakit diabetes atau gula darah yang tinggi daripada nilai normalnya. Jadi penyakit diabetes itu adalah suatu penyakit menahun ya. Jadi dia tinggalnya lama di dalam tubuh kita itu yang ditandai dengan tanda tingginya kadar glukosa darah kita ya di atas rata-rata normal yang ada standarnya untuk ukuran kesehatan kita. Nah, tingginya gula darah ini bisa beberapa sebab ya. Kalau kita melihat membaca literatur, mungkin seseorang mengalami memang kurangnya kadar insulin atau sama sekali tidak menghasilkan insulin di dalam darahnya sehingga tidak mampu mengubah makanan itu menjadi energi di dalam tubuh. Atau juga insulinnya sebenarnya cukup namun tidak efektifnya ya insulin itu di dalam mengelola makanan berubah menjadi energi sehingga kadar gula darah itu pun juga relatif tetap tinggi di dalam darah. Nah, ada juga salah satu ya penyakit diabetes yang timbul ketika seseorang wanita sedang dalam masa kehamilan. Hal ini terjadi karena adanya hormon-hormon kehamilan yang mempengaruhi kadar gula darah seseorang. Ya, nah itu jadi beberapa. Dan ada juga orang yang dikategorikan sebagai mengalami prediabetes, artinya relatif tinggi dari rata-rata gula darah yang normal, namun dia belum masuk ke dalam kategori diabetes tipe yang kedua. Tipe kedua tadi apa ya? Tipe kedua itu adalah kadar insulinnya ada dan cukup di dalam darah, di dalam tubuh, namun efektivitasnya dalam memanage, mengelola makanan menjadi energi itu yang kurang efektif sehingga hasil akhirnya gula darahnya tetap tinggi dan tubuh masih merasa lemah, kekurangan tenaga. Nah, baiklah teman-teman, maksudnya kalau gula darah itu tinggi di atas normal itu apa ya? Ini diukur ya ketika dalam keadaan gula darah sewaktu-waktu, artinya tidak dalam jangka waktu tertentu. Sewaktu-waktu itu bisa di atas 200 mg ya per desiliter darah kita, atau dalam keadaan puasa di atas 126 mg per desiliter darah. Nah,
Kalau disebut dengan puasa, artinya sekurang-kurangnya 8 jam tubuh kita tidak mendapatkan makanan ataupun tidak ada asupan kalori ya. Jadi hanya minum air aja. Saya percaya teman-teman pernah ya mengalami pemeriksaan gula darah puasa ketika kita mungkin check up kesehatan secara rutin. Kan kita diminta puasa ya sebelumnya untuk besok pagi diambil darahnya untuk diperiksa. Nah, jadi ngomong-ngomong soal diabetes atau gula darah yang tinggi atau berbagai komplikasi yang mungkin timbul dari penyakit menahun ini, tentu kita akan berpikir ya, ada nggak sih upaya kita untuk dapat mengendalikan gula darah kita? Alhamdulillah ada ya. Ini kan penyakit ini memang sudah penyakit yang sangat lama diketahui. Bahkan penderita diabetes ini cukup banyak ya, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri, yang kecenderungannya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Kenapa ya semakin meningkat, terutama pada diabetes tipe 2? Karena perubahan gaya hidup ya. Orang cenderung makan berlebihan. Kalau dulu mungkin orang makan hanya untuk kebutuhan metabolisme tubuh untuk mendapatkan energi yang cukup, tapi sekarang makan itu menjadi sebuah gaya ya, sebuah gaya hidup ya. Pergi ke satu tempat lalu menikmati makanan, pergi ke tempat yang lain lalu makan lagi, dan akhirnya kita mengalami satu situasi di mana kita kelebihan makan lalu gula darah kita meningkat. Nah, itu ceritanya. Karena penyakit ini memang sudah penyakit yang lama, tentu di dunia juga sudah sangat banyak obatnya ya. Perusahaan-perusahaan farmasi sudah banyak sekali mengeluarkan obat-obat untuk diabetes dalam berbagai golongan ya. Nanti golongan-golongan obat diabetes itu ada secara kimia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pasien ya. Jadi dokter sudah sangatlah maklum dan paham bagaimana cara mengatasi gula darah agar selalu dalam kondisi normal. Nah, pada kali ini kan kita ingin berbincang-bincang tentang obat bahan alam. Jadi di samping obat kimia yang sudah ada diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi, tentu Indonesia yang kaya dengan tanaman juga nggak mau ketinggalan dong ya. Berusaha melakukan pengkajian, pencermatan, adakah tanaman-tanaman yang hidup di Indonesia bisa dimanfaatkan ya untuk membantu menurunkan gula darah ini? Ya ternyata ada ya. Jadi ini Glulipet ini yang dari Ismut Phytomedica ini, saya memperkenalkan dia mengandung ekstrak dari 3 tanaman obat. Jadi ada trio di sini ya, trio hebat yang bisa membantu kita agar mempunyai gula darah yang normal. Nah, tanaman itu kalau bahasa Latinnya agak susah ya disebut ya, namanya Tithonia ya, Tithonia diversifolia daunnya. Ya, dipakai ekstrak daunnya 250 mg dalam satu kapsul. Kemudian Leycenia lecephala atau yang biasa kita sebut sebagai lamtoro, itu juga 200 mg per kapsul, dan satu lagi Urena lobata yang kita kenal sebagai pulutan ya, sebanyak 50 mg. Nah, saya katakan ini ekstrak murni karena ekstrak ini betul-betul tidak mengandung bahan tambahan, tidak ada tepung di dalamnya, tidak ada zat pengisi di dalamnya. Jadi murnilah semata-mata diambil dari ketiga tanaman ini, diekstrak lalu berbentuk serbuk yang diisikan ke dalam kapsul. Pertanyaannya ada loh kepada saya, kenapa mesti 3 macam, Bu? Kenapa Ismut Phytomedica mau repot-repot pakai 3 macam tanaman? Kalau satu aja nggak bisa ya? Teman-teman yang baik, mengapa kami Ismut Phytomedica menyusun formula 3 macam tanaman ini? Karena begini, gula darah kita itu ya di dalam tubuh dikendalikan oleh 3 organ atau 3 macam sistem yang bekerja. Pertama-tama tentu pankreas kita ya, yang menghasilkan insulin. Pankreas yang sehat menghasilkan insulin yang cukup.
untuk selalu mengatur gula darah kita dalam keadaan normal. Nah, jadi manakala memang pankreasnya dalam kondisi yang kurang optimum, bisa dibantu dengan tanaman pahitan tadi. Nah, kemudian organ yang kedua, apa itu? Itu liver kita. Liver kita itu kan mengatur gula darah ketika saat kita puasa, ya kan? Mengapa kita saat berpuasa kita tetap bersemangat, tetap bisa bekerja, tetap bisa sekolah, belajar, bahkan ujian barangkali di bulan puasa ya? Karena apa? Karena ada liver kita yang bekerja mengendalikan gula darah kita sehingga kita cukup kuat berenergi untuk beraktivitas walaupun kita sedang dalam keadaan puasa. Nah, salah satu tanamannya itu tadi lamtoro bisa bekerja mengoptimumkan fungsi liver kita dalam mengendalikan gula darah. Dan juga satu lagi, nah tanaman ini yang ketiga yaitu pulutan, daunnya bekerja untuk secara keseluruhan dalam sirkulasi darah kita. Jadi perlu 3 supaya komposisinya itu mantep, saling bersinergi, saling bekerja sama, mengendalikan, membantu proses metabolisme kita sehingga menghasilkan gula darah yang stabil. Gitu ya maksudnya. Nah, kalau sudah begitu dosisnya berapa? Di sini sesuai dengan yang diizinkan oleh Badan POM, makan glulipet itu, minum glulipet itu sehari 3 kali. 3 kalinya berapa? 3 kali 1 kapsul kah? 3 kali 2 kapsul kah? Di sini dituliskan 3 kali, 1 boleh, 2 pun boleh, tergantung pada berapa tinggi gula darah yang ingin kita koreksi. Begitu ya. Nah, jadi teman-teman, karena pertanyaan kepada saya tentang glulipet ini banyak sekali, hari ini sengaja saya membuat video ini supaya teman-teman mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan itu. Walaupun secara pribadi satu persatu saya sudah memberikan jawaban, namun saya menyempatkan diri membuat video ini sehingga teman-teman yang lain, ya baik yang bertanya maupun yang tidak bertanya, mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ini. Jika teman-teman ingin ya mendapatkan informasi lebih jauh tentang produk ini, nah jangan lupa ya cek di bawah sini ada informasinya ya, bagaimana harus berkonsultasi, bagaimana ingin mendapatkan informasi dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkenaan dengan produk ini kami persilakan, silakan kontak ya dengan nomor yang tertera di bawah. Oke? Terima kasih loh ya sudah menonton video Ismut Fitomedika kali ini. Sampai kita berjumpa kembali pada video-video Ismut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.